Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat apa sih? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bisa dilihat ya, bentuk umum dari persamaan dan fungsi kuadrat. X kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, lihat di sini pangkat tertingginya 2, lalu ditandai dengan sama dengan, karena kita membahas tentang persamaan. Persamaan dan fungsi kuadrat mempunyai bentuk umum sebagai berikut, dan juga mempunyai syarat A tidak boleh sama dengan 0. Dengan A, B, dan C merupakan anggota bilangan real. Maksudnya gimana sih? Yuk kita coba contoh soalnya aja biar kalian bisa tentuin A, B, dan C-nya. Misalnya nih, ada X kuadrat tambah 3X min 2 sama dengan 0. Berdasarkan bentuk umum di atas, kita bisa tentuin A-nya itu berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Angka yang mengikuti variabel X kuadrat di sini kan nggak ditulis ya, 1. Tapi dia punya angka 1 ya. A-nya 1, B, lihat bentuk umumnya, mempunyai pangkat X-nya 1, yaitu 3. Dengan C-nya konstanta yang nggak punya X, nggak punya variabel X, 2. Karena dia punya minnya diikutkan ya, sehingga C sama dengan min 2. Contoh satu lagi, menentukan A, B, dan C-nya yaitu yuk sama-sama tentuin A-nya 4, betul. B, 2 atau min 2? Min 2 ya, minusnya diikutkan. C, 2, betul. Karena sudah bisa menentukan A, B, dan C-nya, kita langsung ke menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ada 3 caranya. Pertama, pakai faktorisasi, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, atau rumus ABC. Ketiga rumus ini nggak perlu dipakai semua ya. Jadi kalian pilih. Seandainya kalian ngerjain pakai faktorisasi nggak bisa pakai cara ini. Nggak ketemu pakai cara ini, bisa pakai rumus ABC. Seperti itu. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dengan cara faktorisasi. Cara menggunakan faktorisasi itu mempunyai syarat jika akar-akarnya dikali harus menghasilkan A kali C, dan jika ditambah yaitu B-nya. Coba langsung ke contoh soal ya agar lebih paham. Kita lihat contoh soal berikut. X kuadrat min 3X min 28 sama dengan 0. Kita kan tadi udah bisa nentuin ya, A-nya itu 1, B-nya minus 3, C min 28. Nah, dengan cara faktorisasi tadi kan gini, titik-titik dikali titik-titik, hasilnya adalah A kali C, dan titik-titik ditambah titik-titik hasilnya B. Nah, A kali C di sini berapa? A kali C 1 kali minus 28, min 28 ya. Dan B-nya di sini adalah min 3. Nah, angka berapa sih kalau kita kali hasilnya? Minusnya kita nggak usah anggap dulu ya.
kalau dikali hasilnya 28, kalau ditambah hasilnya 3. Ditambah atau dikurang ya, itu berlaku. Perkalian 28 itu berapa aja? Misalnya 2 dikali 14. 2 dikali 4, angka 2 dan 14 itu bisa menghasilkan angka 3 nggak? Nggak bisa ya. Coba kita majuin lagi. 4 kali 7, 28. Nah, angka 4 dan 7 bisa menghasilkan 3 nggak? Bisa ya. Nah, angkanya kita masukin. 4, 7, 4, 7. Baru kita tentuin plus minusnya di sini. Untuk menghasilkan min 28, tentunya salah satunya harus min ya. Nah, kita untuk menentukan plus minusnya kita patokan di penjumlahan. Untuk menghasilkan min 3, minusnya di mana? Kalau kita taruh sini, berarti kan gini, ngutang 4 bayar 7. Berarti 3 ya? Bukan. Maka minusnya ada di 7. Punya duit 4, ngutangnya 7. Maka min 3. Yang satunya juga harus dikasih min. Nah, sudah dapat deh angka-angkanya, tapi belum selesai ya. 4 dan minus 7. Karena tadi kita udah dapat angkanya 4 dan min 7, kita langsung faktorin aja nih, masukin. Faktorisasi dengan biasanya kayak gini ya, dilambangkan dengan 2 kurung kayak gini. Berapa kali berapa biar x kuadrat? X kali x ya. Nah, tadi kan kita udah punya tuh angkanya. Minus 7 sama plus 4. Kalau misalnya kalian masih ragu, boleh kalian buktiin. Ini kan berbentuk perkalian ya. Kita coba, ini kalau dikaliin hasilnya yang atas enggak? Yuk. X dikali x, x kuadrat. Min 7 kali x, min 7. X. Sekarang kalikan ke 4. X kali 4 plus 4x. Min 7 kali 4 minus 28. Sama dengan 0. X kuadrat nggak ada lagi ya yang punya pangkat x kuadrat. Min 7x ditambah 4x adalah min 3x. Min 28 nggak ada lagi, konstantanya cuma 1, sama dengan 0. Sama ya, berarti faktorisasi kita udah betul, tapi belum selesai ya. Ini saya cuma ngebuktiin doang. Karena tadi kita mencari akar-akar persamaan kuadrat, kita harus cari nih akar-akarnya dengan cara memisah satu-satu. Nanti kita bakal mempunyai 2 akar karena di x kuadrat ya, jadi akarnya ada 2. X yang pertama, kalau x nya min 7 sama dengan 0, maka kita namain aja x1 ya. X1 min 7 nya pindah ruas jadi 7. Atau yang kedua, x plus 4 sama dengan 0, sehingga akar yang kedua adalah plus 4 pindah ruas jadi min 4. Seperti itu jawabannya. Ini berlaku untuk A nya sama dengan 1 ya, disoalkan A sama dengan 1. Gimana kalau A nya enggak 1? Misalnya 2, 3 dan seterusnya. Kayak gini caranya. Nah, contoh yang kedua kita bisa lihat ya, A nya bukan sama dengan 1 tapi 3. Sama caranya kayak yang pertama, nanti bedanya agak di akhir doang. Perhatiin ya. Tadi gimana tuh? Titik-titik kalau dikali hasilnya A kali C, 3 kali minus 5. Langsung dihasilin min 15. Dan titik-titik ditambah titik-titik yang menghasilkan B. B-nya 2. Angka berapa ya? Kalau dikali hasil 15, kalau ditambah atau dikurang hasilnya 2. Faktorial 15, 3 dan 5 ya. 5 dan 3 menghasilkan 2 enggak? Menghasilkan. Maka angkanya 5 dan 3. Baru deh kita tentuin plus minusnya di penjumlahan ini ya. Untuk menghasilkan 2, minusnya di mana? Tentu di 3 ya. Gini.
Kita buktiin. 5 kali min 3 min 15, betul. 5 ditambah min 3 2, betul. Kita udah punya angkanya yaitu 5 dan min 3. Karena A kita bukan 1, sama aja kayak tadi ya. Kita kurung-kurungin. Nah, kita tulis 3x. Tadi angka kita berapa? Plus 5 sama minus 3. Nah, karena bukan 1, kita harus bagi sama si A. A-nya adalah 3. Gitu. Yuk, kita kerjain satu-satu. Kita pisah ya. 3x plus 5 per 3 sama dengan 0. Maka berapa nih? Dibagi 3 jadi x, bagi 5 bagi 3, 5 per 3 sama dengan 0. Maka x yang pertama adalah pindah ruas ya, jadi min 5 per 3. Sekarang kita nyari x yang kedua. 3x min 3 per 3 sama dengan 0. Kita bagi 3 dua-duanya ya. Habis ya, sisa x. Min 3 dibagi 3 minus 1 sama dengan 0. Maka akar yang kedua adalah min 1 pindah ruas jadi 1. Begitu caranya. Mudah ya. Jadi untuk A sama dengan 1 tadi udah bisa. Dan A yang bukan sama dengan 1 juga udah bisa.